Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar malam ini? Saya percaya pada malam hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang pulih, dan dalam keadaan yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Seperti biasa, Gereja GBI CBM Ganggang Raya setiap hari Jumat selalu mengadakan Pray, Praise, and Worship Night. Untuk itu saat ini dimanapun Anda berada, baik yang saat ini dalam perjalanan pulang ke rumah, maupun Anda yang saat ini berada di rumah atau di kantor, mari siapkan hatimu, karena pada malam hari ini kita akan datang untuk memuji Tuhan. Kita akan datang untuk menyembah Tuhan. Walaupun mungkin dalam keadaanmu saat ini kau mungkin mengalami kelelahan, kau mungkin mengalami kecapean, tapi percaya ketika engkau menyembah Tuhan, maka kelelahanmu akan hilang. Amin. Sebelum kita masuk untuk memuji Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, di mana pada malam hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk datang memuji Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah layak dipuji, layak diagungkan, layak dimuliakan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus Bapa, Pray, Praise, and Worship Night pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap kami akan diberkati lewat setiap pujian yang kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya dan cinta Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita mau melompat bagi Tuhan, kita mau memuji Tuhan pada malam hari ini, kita mau menari bagi Tuhan pada malam hari ini. Kita percaya anggur baru akan tercurah di tengah-tengah kita, akan tercurah di rumah kita. Mari kita naikkan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Roh Kudus tercurah
Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita masih tetap rindu untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti biasanya Gereja GBI Ganggang Raya ketika melakukan praise and worship naik, kita biasanya bermazmur ya. Mazmur yang saya bawakan pada malam hari ini terambil di Mazmur 28. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima dulu. Tuhan perisaiku, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku
apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Judul daripada Mazmur 28 ini adalah Tuhan perisaiku. Kita semua tahu bahwa penulis Mazmur ini yaitu Raja Daud juga mengalami persoalan seperti yang kita alami. Di ayat pertama dikatakan, "Kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur." Saudara-saudara, Tuhan adalah gunung batu kita. Ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa bahwa selama ini kita berdoa, kita beribadah kepada Tuhan, tapi ketika kita datang berdoa kepada Tuhan seperti kita tidak menerima jawaban dari Tuhan. Tapi pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Jika engkau berseru kepada Tuhan, Dia tidak akan pernah berdiam diri, tapi Dia akan menjawab semua permohonan doamu yang kau panjatkan kepada Tuhan. Sedikit saya mau bersaksi tentang kehidupan saya. Ketika saya ditinggalkan oleh suami, sampai hari ini saya tidak pernah melupakan Tuhan. Setiap hari di rumah saya selalu memutar Pray, Praise and Worship Night dari gereja kita GBI SBM Ganggeng Raya. Saya selalu mengadakan penyembahan dengan keluarga saya karena saya berpikir satu-satunya perisai hidup saya hanya Tuhan Yesus. Satu-satunya penolong saya dan anak-anak saya hanyalah Tuhan Yesus. Jadi yang dapat saya lakukan adalah hanya bisa menyembah Tuhan setiap hari, datang berdoa kepada Tuhan setiap hari. Karena saya percaya apapun persoalan saya dan anak-anak saya, Tuhan pasti menjawab. Apapun persoalan kita semua, Tuhan pasti menjawab. Dia tidak pernah tidak menjawab setiap doa kita. Walaupun hari ini saudara-saudara belum melihat sesuatu terjadi dalam kehidupanmu, tapi kau harus tetap percaya kepada Tuhan. Di sini dikatakan, kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, kita seperti orang yang bisu. Ya, kita akan menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Satu-satunya Tuhan yang kita andalkan hanya Tuhan Yesus. Hanya Dia gunung batu kita, hanya Dia kota benteng kita. Tidak ada yang lain. Amin. Di sini dikatakan di ayat yang kedua, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Ketika aku menyembah Tuhan, aku hanya katakan, satu-satunya Tuhan yang aku andalkan hanya Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau yang bisa menjawab setiap permohonan doaku. Hanya Engkau yang bisa mendengar seruan hatiku. Hanya Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tuli Bapak Ibu. Tuhan itu selalu mendengar setiap seruan hati kita. Jadi jangan pernah engkau tidak datang menyembah Tuhan. Ketika kau datang menyembah Tuhan, ketika mungkin saat ini kau tidak menghafal lagu-lagu, kau bisa mengikuti setiap hari Jumat Pray, Praise and Worship Night ini. Kau mengikuti, kau menyembah Tuhan dengan segenap hatimu. Kau percaya ketika kau menyembah Tuhan, yang tadinya mungkin kau merasa bahwa selama ini tidak ada jalan keluar, tapi ketika engkau berlutut datang kepada Tuhan, maka kau percaya hari ini persoalanmu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita yang mungkin kita menganggap bahwa selama ini ketika kita memiliki masalah, kita selalu curhat kepada teman kita. Tapi ingat,
Tidak ada satupun yang bisa memberikan jalan keluar untuk persoalan kita. Yang dapat memberikan jalan keluar untuk persoalan kita hanya Tuhan Yesus. Banyak orang yang di sekitar kita, teman-teman kita, mereka mungkin ramah kepada kita, tapi belum tentu hati mereka itu baik kepada kita. Banyak orang di depan kita berpura-pura, tapi di belakang kita menusuk. Ya, jadi jangan percaya dengan orang-orang yang mungkin saat ini Anda percayai. Mungkin teman-temanmu yang saat ini mungkin ketika Anda memiliki persoalan, Anda datang kepada teman-temanmu, Anda curhat kepada mereka. Jangan. Satu-satunya yang bisa memberikan solusi, yang bisa memberikan jalan keluar untuk masalahmu, hanya Tuhan Yesus, hanya Elohim, Tuhan Yesus Hamasiah yang kau sembah. Amin. Karena apa? Belum tentu teman-temanmu itu hatinya baik. Karena banyak sekali orang-orang yang di sekitar kita yang melakukan kepura-puraan. Di depan kita baik, tetapi di belakang kita mereka seperti menusuk kita. Mereka menceritakan keburukan kita. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Karena Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang ajaib. Ayat 4 mengatakan, ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Jika hari ini engkau mengalami sakit hati, engkau mengalami kebencian karena mungkin engkau difitnah, engkau dijelekin, jangan pernah engkau balas perbuatan manusia, tapi serahkan itu hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membalas setiap perbuatan mereka. Kau tidak perlu bersusah hati, kau tidak perlu bersedih hati, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong engkau. Hanya Tuhan Yesus yang akan membalas semua perbuatan orang kepadamu. Jadi kau hanya percaya kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Tuhan memiliki kuasa di atas segala-galanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah tidur. Ketika saya memiliki persoalan dalam hidup saya tidak pernah datang kepada manusia. Saya hanya memakai lutut saya, berlutut bersujud ke hadapan Tuhan. Saya menangis kepada Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong saya. Hanya Engkau yang bisa mengerti saya. Tidak ada satupun yang bisa mengerti saya. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Makanya saudara-saudara, jangan pernah kita berpikir bahwa ketika engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau akan merasa nyaman. Tapi datanglah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Karena apapun yang kau alami saat ini, apapun perbuatan jahat orang terhadap engkau, jangan pernah engkau menyimpan sakit hati. Jangan pernah engkau benci kepada orang itu, tapi berdoa kepada Tuhan. Percaya hanya Tuhan Yesus yang bisa menolongmu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengangkat rasa sakit hatimu, kebencianmu, dendammu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengangkat. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Saya senang sekali dengan satu pujian yang mengatakan terkadang kita merasa bahwa tidak ada jalan terbuka untuk persoalan kita. Terkadang kita merasa tak ada lagi waktu. Terlambat sudah Tuhan. Aku tidak tahu lagi harus kemana Tuhan. Aku tidak tahu lagi harus melakukan apa. Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa menolong aku. Tuhan tidak pernah terlambat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti, adalah Tuhan yang peduli. Saya sangat diberkati ketika nyanyi lagu ini. Ketika saya memiliki persoalan dalam hidup saya selalu naikkan pujian ini. Saya katakan, Tuhan, hanya Engkau yang mengerti, hanya Engkau yang peduli dengan saya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau. Anak-anak pun juga tidak pernah mengerti apa yang aku alami. Hanya Tuhan yang mengerti, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian.
Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Rasakan bahwa saat ini kau akan mengalami mujizat hadirat Tuhan. Kau merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengahmu saat ini. Mari kita naikkan pujian ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Katakan, Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita naikkan pujian ini dari awal. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan
lebih. Haleluya Lord. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang mulia. Haleluya Lord. Haleluya Lord. Thank you Lord. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. Iman kami bersepakat kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Lord. Thank you Lord. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar. Kami terima kemenangan darimu Tuhan. Haleluya Lord. Tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya. Kami hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Lord. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu menyembah-Mu. Haleluya Lord. Haleluya Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Lord. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kita kembali akan membaca Mazmur. Di ayat yang ke-6 mengatakan, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari Rabu kemarin ketika saya sementara latihan untuk ibadah 40 hari dari suaminya Ibu Esther Agustina, tiba-tiba saya mendapatkan telepon dari anak saya yang mengatakan bahwa di atas rumah kami itu terbakar. Tapi hati saya saat itu tenang karena saya percaya bahwa ketika setiap hari saya penyembahan di rumah, saya selalu tolak setiap roh kebakaran. Saya selalu mengatakan, Tuhan, saya percaya rumahku adalah milik-Mu Tuhan. Aku mematahkan setiap roh kebakaran, baik dari tetangga-tetanggaku, dari rumahku. Selalu saya ucapkan setiap hari. Ketika saya pulang ke rumah, saya ditunjukin video sama tetangga saya. Ternyata di sebelah tetangga saya itu apinya sudah mulai menjalar di atas kanopi daripada tetangga saya. Lalu tetangga saya si Babe mengatakan, Tante lihat nih videonya. Untung aja loh ada anak-anak yang nongkrong, karena si Babe itu dia baru buat teras rumahnya, dia baru ditingkatin rumah anaknya, jadi dibuat teras. Jadi cucu-cucunya dia sementara duduk di situ, lalu mereka lihat di atas rumahnya Bapak Naya itu api. Lalu akhirnya mereka menelepon saya karena mereka harus menelepon PLN untuk datang. Lalu saya ngomong kepada tetangga-tetangga saya bersyukur sama Tuhan karena setiap hari ketika saya berdoa, saya selalu mematahkan roh kebakaran, baik dari rumah saya maupun tetangga-tetangga saya. Saya selalu berdoa, Tuhan tutup bungkus Warakas 4 gang 5, rumah di mana saat ini aku tinggal. Semua tetangga-tetanggaku tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus. Bapak Ibu, kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kita dari maut. Tuhan akan melepaskan kita dari kebakaran. Tuhan akan melepaskan kita dari malapetaka, dari penyakit. Saya percaya itu, karena saya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Setiap hari, kalau anakku mau ikut maupun tidak ikut, saya tetap menyembah Tuhan. Karena saya percaya satu-satunya yang bisa saya andalkan di dunia ini hanya Tuhan Yesus.
Jadi hanya saya bisa datang berdoa kepada Tuhan. Makanya ayat 6 mengatakan, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Saya selalu mengatakan, Tuhan, Engkau adalah kekuatanku dan perisaiku. Seperti yang selalu dikatakan oleh gembala kita. Ketika dia mengalami persoalan, dia hanya datang kepada Tuhan. Dia selalu mengatakan, Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang aku andalkan. Begitupun saya setiap hari. Ketika saya mengalami persoalan dalam ekonomi, saya hanya datang kepada Tuhan. Saya mengatakan, Tuhan, Engkaulah sumber kekayaan. Hanya Engkau yang bisa menyediakan segala kebutuhanku dan anak-anakku. Hanya Engkau yang bisa menyediakan segala kebutuhan kami. Tidak ada yang bisa, Tuhan, selain Engkau. Makanya firman ini sangat memberkati saya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ketika saya dilepaskan Tuhan dari roh kebakaran, saya ketika penyembahan saya berteriak kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah memberikan kemenangan bagiku, bahwa Engkau telah melepaskan aku dan anak-anakku dari maut. Kau telah melepaskan aku dan anak-anakku dari kebakaran, dari malapetaka, dari mara bahaya, karena aku memiliki Tuhan yang dahsyat. Saya katakan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan aku. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kau tidak bisa mengandalkan kekuatanmu. Kau harus mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan di Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jika engkau datang kepada Tuhan, kau tidak perlu takut. Karena apa? Saya sudah mengalami. Ketika saya berdoa untuk kuliah anak-anak saya, Tuhan menyediakan berkat. Ketika saya berdoa untuk bayar listrik, Tuhan menyediakan berkat. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kekuatan saya hanya di dalam Tuhan. Makanya hati saya beria-ria. Saya bilang, thanks Jesus, thanks God. Kau baik, kau sangat baik, kau luar biasa. Kau tidak pernah meninggalkan saya dan anak-anak saya. Jadi ketika engkau saat ini memiliki persoalan, jangan buru-buru datang kepada manusia. Jangan buru-buru datang meminta pertolongan kepada manusia. Tapi datang berlutut, bersujud, menyembah Tuhan. Naikkan pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Naikkan pujian yang bisa membawa engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Ayat 8 mengatakan, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunlah mereka untuk selama-lamanya. Sampai hari ini kita semua masih dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena Tuhan. Karena kekuatan dari Tuhan yang membuat sampai hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Jadi jangan pernah kita sombong. Jangan pernah kita merasa bahwa apa yang sudah kita kerjakan selama ini itu semua karena hasil jeripaya kita. Tapi itu semua karena Tuhan. Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita ketika kita datang mencari Tuhan. Makanya di sini dikatakan, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau kau mengandalkan Tuhan, kau akan menerima berkat yang melimpah dari Tuhan. Kau tidak perlu takut. Ketika kau saat ini bergumul untuk pekerjaanmu, mungkin saat ini kau mungkin akan
mengalami persoalan di dalam pekerjaan, persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam ekonomi, datang katakan kepada Tuhan, Tuhan, hanya satu-satunya kekuatanku hanya Engkau, tidak ada yang lain selain Engkau. Makanya mulutmu harus terus memuji Tuhan, mulutmu harus terus menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian. Jangan pernah kita diam, tapi kita terus memuji Tuhan. Amin. Kita terus menyembah Tuhan pada malam hari ini. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan urapan Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Yesus. Katakan mulutku penuh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Yesus. Mulutku penuh, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Yesusku. Bapak Ibu, biarlah Mazmur ini memberkati setiap kita pada malam hari ini. Ketika tadi saya sudah membacakan Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Biarlah Bapak Ibu benar-benar diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Sama seperti seorang Daud, ketika dia mengalami persoalan, lalu Tuhan membawa dia keluar dari persoalan yang dia alami. Seperti tadi yang sudah saya saksikan, ketika saya mengalami persoalan di atas rumah tetangga saya, ada api yang menjalar, tapi Tuhan bisa menjamah hati daripada tetangga saya untuk mematikan api tersebut. Dan akhirnya saya dan keluarga saya benar-benar dibebaskan dari roh kebakaran, dari malapetaka, dari mara bahaya, dari bencana. Itu semua karena Tuhan. Malam hari ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sebelum engkau tidur pada malam hari ini, minta darah Yesus mengalir, membasuh, mentahirkan, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa dan rohmu. Jika pada malam hari ini, sepanjang hari ini, dari pagi sampai malam, mungkin ada dosa yang engkau lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, lewat perkataan yang keluar dari mulutmu, minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan basuh engkau dengan darahmu, agar ketika engkau tidur, kau akan menerima berkat dari Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, saya mau berdoa bagi jemaatmu, bagi setiap jemaatmu yang saat ini sementara mengikuti Pray, Praise and Worship Night. Mereka yang sudah merasakan, mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka.
apapun persoalan mereka saat ini, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberi kelegaan. Saat ini Tuhan, yang bersusah hati, mereka telah menerima penghiburan dari Tuhan. Tidak ada yang bisa menghibur kami Tuhan, hanya Engkau yang bisa menghibur kami. Saya berdoa saat ini bagi Bapak Ibu yang saat ini memiliki persoalan, baik dalam ekonomimu, percaya saat ini ekonomimu sudah diselesaikan di dalam nama Yesus. Tuhan yang Engkau sembah adalah Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang sanggup menyediakan dan mencukupkan segala kebutuhanmu. Kau yang saat ini bergumul untuk tempat tinggal, bergumul untuk mendapatkan rumah, Tuhan yang kau sembah akan menyediakan rumah bagimu, baik di bumi maupun di surga. Kau yang bergumul untuk pasangan hidup, saat ini kau sudah menerima pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Kau yang sementara bergumul saat ini untuk mendapatkan pekerjaan, saat ini percaya kau sudah menerima pekerjaan hanya di dalam nama Yesus. Kau yang saat ini bergumul untuk pertobatan keluarga besarmu, percaya saat ini kau sudah menerima jawaban hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa memberkati semua jemaatmu Tuhan yang mengikuti, yang sudah mengikuti praise and worship night pada malam hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati keluar masuk mereka. Tuhan memberkati bakul adonan mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberkati keluarga besar mereka. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran, akan memelihara hatimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Semua kita yang percaya dan cinta Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah praise and worship night pada malam hari ini. Jika engkau terberkati, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, baik bagi keluarga besarmu, bagi rekan-rekanmu, bagi sahabat-sahabatmu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. God bless you. Selamat malam.